Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Nur Akila Salsabila di channel YouTube Aplicom IH 2020. Nah, pada tugas 4 misi kali ini kita akan memutuskan sebuah misi penting, yaitu membuat daftar isi secara otomatis. Nah, ikuti langkah-langkahnya yuk. Yang pertama, kita membuka sebuah dokumen yang berisi tentang skripsi. Nah, untuk mempermudah, heading kita aktifkan di awal tulisan. Kita misalkan seperti ini. Kita membuat heading 1, kita membuat ada 3 heading. Kita membuat heading 1, heading 2, heading 3. Nah, ini kita blok. Dan kita pilih, lihat tanda panah, kita pilih sesuai dengan yang kita kehendaki headingnya. Saya pilih yang ini. Nah, dan kita klik lagi tempat yang sama. Kita klik di bagian bawah, nomor 2 itu ada Define New Multilevel List. Kita klik. Nah, kita pilih bab 1. Kenapa kita pilih bab 1? Karena pada daftar isi pendahuluan bab 2 terdapat tulisan bab. Kita klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita hapus heading kembali karena kita membuatnya itu hanya sebagai acuan. Kita hapus. Oke. Klik ke bawah. Kata ke pengantar termasuk heading 1. Kita klik ini, tanda panah. Bisa dilihat kursornya. Kita pilih heading 1. Nah, kita hapus babnya. Oke, sorry, kita hapus babnya. Kata bab kita hapus. Kita masuk ke abstrak. Abstrak termasuk heading 1. Kita hapus juga kata pengantar masuk ke heading abstrak, masuk ke bab 1. Kita hapus babnya. Dan daftar isi termasuk heading 1. Kita hapus babnya. Kenapa kita hapus bab 1-nya? Karena pada daftar isi tidak perlu tulisan bab. Daftar isi heading 1, bab 1 pendahuluan heading 1. Kita hapus babnya. Oke. Shift Enter. Latar belakang itu termasuk heading 2. Nah, 1.1. Rumusan masalah kita masuk ke heading 2. Kita hapus angka yang dibuat secara manual. Oke, 1.2. Tujuan masalah heading 2. Tujuan dan manfaat tulisan itu heading 2. Oke, kita hapus. Dan 1.31 heading 3. Tujuan penelitian itu termasuk heading 3. Kita hapus angka yang dibuat secara manual. Oke, kita rapikan. Oke. Nah, manfaat tulisan termasuk juga heading 3. Kita
hapus, saya buat yang secara manual dan kita rapikan. Oke. Selanjutnya kita masuk ke kerangka teori. Kerangka teori itu termasuk ke bab, termasuk ke heading 1. Otomatis ada tulisan bab, karena pada heading 1 terdapat karena pada heading itu terdapat kata bab pada pengantarnya. Kita hapus. Oke. Dan pemasaran masuk heading 2. Oke. Kita hapus yang dibuat secara manual. Dan kualitas pelayanan juga termasuk heading 2. Kita klik heading 2 dan kita hapus 2.2 kita hapus. Oke. Selanjutnya kita masuk daftar pustaka. Daftar pustaka itu kita masukkan kepada heading 1. Semua. Nah, kita hapus babnya. Nah, semua judul sudah kita aktifkan headingnya. Saatnya kita masukkan daftar isi secara otomatis. Oke, baiklah, kita akan masukkan daftar isi secara otomatis. Caranya mudah saja. Yang pertama kita letakkan kursor di bagian sini. Dan kita klik reference. Kita klik table of contact. Nah, di sini ada pilihan heading. Kita bebas milih yang mana saja dan saya pilih yang ini. Nah, pada secara otomatis maka secara berurutan heading yang kita urutkan tadi akan terbuat di sini. Nah, heading yang kita buat ini bisa kita rapikan pertama dengan kita blok dan kita klik font, kita buat misalkan Times New Roman dengan ukuran 12. Oke, kita bisa lihat secara berurutan. Sesuai dengan yang heading yang kita buat. Maka logikanya daftar isi otomatis dibuat dengan memanfaatkan fungsi heading pada setiap judul pada dokumen. Daftar isi bisa kita rapikan. Keuntungan dari misi ini, kita bisa melakukan update nomor halaman. Misalnya, update nomor halaman itu misalnya daftar rumusan masalah ini kita pindahkan ke halaman lain. Atau gimana pun caranya dia tuh pindah ke halaman berikutnya. Dan bisa dengan cara kita update secara otomatis nanti ini akan berganti. Kita klik kanan, update file, and kita buat update page number only. Kita klik aja OK. Maka secara otomatis nomor halaman itu akan mengikuti sesuai dengan heading yang kita buat. Nah, inilah dia video cara gimana membuat daftar isi otomatis secara manual. Nah, semoga misi ini bermanfaat, tugas 4 ini bermanfaat, dan lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.